Salam kerahiman Ya, salam buat kerahiman, Bu. teman-teman devosan kerahiman semuanya. Kali ini saya mengundang teman saya, sahabat saya, boleh dibilang adik saya juga, boleh dibilang orang yang suka berantem sama saya juga di dalam komunitas. Namanya Aan dari Paroki Meruya. Halo Aan. Salam Bu, salam kerahiman kerahiman. Bu. Salam kerahiman Bu. Sehat Aan? Sehat selalu Bu. Tuhan, puji Tuhan Bu. Ya, Bu. Sekarang malah sibuk sekali ya dalam masa COVID ini, online, malah Aan tetap masih offline ya, sibuk di lingkungan, di Meruya. Gimana tuh ceritanya Aan? Ya Bu, jadi misa juga udah offline, ada sebagian. Ya sebulan 2 kali. Saya ikutkan misa juga lansia. Dan juga yang mau ikut di luar lansia itu saya kirim dari pengurus saya untuk mengurusnya semua. Seperti itu. Jadi ya kesibukan itu tetap kita jalani dengan bawa nama Tuhan, jadi lebih ringan Bu. Jadi Tuhan hanya senyum doang, kita kerjakan, akhirnya semua lancar semua Bu. Kita libatkan Tuhan Bu, semua Bu. Jadi kita doa Bu ya, karena doa ini juga penting sekali. Dari kerahiman yang saya belajar dari tim Lumen itu dari tahun 2000 cukup bermanfaat buat saya semua dalam pelayanan ini Bu. Itu Bu. Nah, ngomong-ngomong soal Lumen, soal pelayanannya Aan, mungkin Aan bisa cerita dulu Aan, pertama kali join sama Lumen Kristi itu gimana ceritanya Aan? Nah, jauh itu sebenarnya dari Tuhan juga Bu ya, membimbing teman-teman kami, sahabat kami yang pada saat itu masih di evangelisasi Bu ya. Nah terus ngajak kita ke Lumen gitu Bu, di tahun 1999 Ibu ya. Mereka ajak kita ke Lumen yuk, saya bilang saya coba dah gitu. Saya coba, saya ikut sertakan. Ikut sertakan ternyata saya bisa terima, saya diam di tempat di Lumen sampai sekarang, yang itu langsung mental. Mereka teman saya mental semua. Keluar ya Bu ya, karena mereka nggak pakai apa, saya pakai hati dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari evangelis itu. Jadi saya dapatkan satu makna hidup saya hidup dalam hidup baru, saya jalankan di Lumen Kristi sampai sekarang, puji Tuhan. Biarpun kita sering ada sedikit ada pendapat yang berbeda, cuman anggapan saya itu suatu kiki kecil Bu ya. Karena saya intinya saya Tuhan Yesus yang tersalib itu yang saya intinya yang saya kejar itu. Saja Bu. Nah, masih ingat nggak Aan, pertama kali Aan masuk ke Lumen itu memperkenalkan diri. Saya Aan. Iya. Nama lengkap apaan? Itulah saya sebagai ya kalau dikenal orang itu sebagai bekas yang pernah ditahan ya Bu ya. Karena saya emosi sesaat Bu ya. Dulu saya belum kenal Tuhan, saya emosi banget Bu. Emosi banget, pasti tiap hari itu ada keributan tiap hari. Nah, saya ditangkap selama kurang lebih 2 minggu di Polres Barat karena berantem dengan seorang anggota ya Bu ya. Saya nggak sangka itu kejadian. Sampai saya dikeluarkan Bu, pasca saya dikeluarkan, itu saya nangis Bu, dia masih di Andreas ya Bu. Saya nangis, minta ampun sama Tuhan, tolong pegang saya, tuntun saya. Tempatkan saya di bagian Tuhan di mana saya pasti bersedia gitu. Puji Tuhan sampai sekarang saya menjadi ya karena waktu Aan memperkenalkan diri, waktu pertama masuk ke dalam komunitas, memperkenalkan diri bahwa Aan itu pernah di penjara. Terus Aan pulang, kita teman-teman dalam komunitas pikir, waduh, ini ada satu anggota mau masuk tapi baru keluar pernah di penjara, gimana orangnya, modelnya kayak apa gitu ya. Tapi karena memang di dalam komunitas ini kita punya prinsip siapapun yang mau bergabung kita terima, kita tampung. Taunya malah sampai sekarang ya Aan. Sampai sekarang. Malah di Lumen Kristi Aan bertumbuh sekali ya kalau saya lihat sih. Puji Tuhan Bu, karena Tuhan ya Bu ya, sayang saya Bu. Dan kalau mau urusan ziarah itu udah Aan lah ya, ahlinya ya Aan ya. Nah dari siarah Lumen yang Aan paling berkesan kemana Aan? Yang berkesan, saya kira Bu, yang Gua Marianya kita belum pernah kunjungin Bu ya. Misalkan ke Lampung waktu itu Bu ya, Pringsewu. Kita semua lancar, kelompok lain sampai dia berhari-hari dan berjam-jam belum tiba di Lampung.
Nah, jadi kaget dia, Ya. kenapa kita cepat? Saya bilang ya kita mengandalkan Tuhan dan kita semua bekerja. Jadi tim Jiara itu semua saya yang pimpin, cuman semua bekerja. Jadi kita saling gotong royong, mengambil lintasan-lintasan yang ada apa istilahnya itu ada hambatan-hambatan, semua dituntaskan bersama-sama. Jadi lancar banget gitu tadi. Bingung deh sampai kita hanya berapa hari saat tiba, berapa jam tiba di Lampung, lancar. Mereka sehari 2 hari masih tibanya harus masih di dalam perjalanan gitu Bu. Jadi ada seperti ada beda sekali gitu. Nah kalau saya libatkan semua peserta, saya libatkan jadi pengurus juga. Jadi seperti itu Bu. Karena Tuhan mau seperti itu. Nggak boleh sendiri kita kalau berjalan tuh nggak boleh bersendiri, bersama-sama kita. Susah kita terima, ya senang kita terima sama-sama Bu. Itu cerita Siarek atau Siara yang jauh ya An ya, nyebrang selat sampai ke Pulau Sumatera. Iya. Tapi kita pernah juga kan ziarah ke Lembang. Itu jaraknya dekat, tapi kita kena macet luar biasa ya An ya. Iya pernah Bu. Itu juga pengalaman yang mengesankan. Mengesankan betul. Jangkauannya pendek, cuman sampainya hampir setengah hari di perjalanan terus Bu. Iya betul. Iya. Nah, kita mungkin Aan masih ingat nggak An? Kita pernah ziarah ke itu, ke Sungai Kerit di Purwokerto. Sungai Kerit itu kita banyakkan itu pertapaan Ibu Semedi Bu ya. Iya. Semedi hampir semua pendidikannya pengajarannya itu Semedi semua. Jadi nggak ada waktu istirahat dan untuk santai nggak ada. Kita benar-benar dipadatkan dengan kerohanian kita itu. Pindah aja, pindah. Biasa kita di Jakarta urusan duniawi, pekerjaan biasa. Di sana urusan kita jadi memperkuat iman kita melalui semedi oleh Romo Max ya, Romo Max ya. Maximilianus ya. Di Sungai Kerit. Maxi ya. Itu peserta yang kecil, paling kecil anak saya si PFB. Waktu itu masih 3 tahun ya. Aan sendiri sebagai devosan, kita kan komunitas Lumen Christi kan berdevosi kepada kerahiman ilahi ya. Iya betul. Untuk Aan sendiri ada pengalaman apa yang mau Aan sharingkan sebagai devosan kerahiman? Sampai sekarang ini saya kira devosan kerahiman itu di dalam hati saya Bu ya, itu sudah mendaging sekali Bu. Mendaging sekali, dan untuk istri saya Novianti juga tiap jam 3 dia merenungkan sabda Tuhan melalui sengsaranya Bu ya. Sampai dia 1,5 jam dia doa. Jadi saya bilang jangan doa koronta aja. Rosario boleh, renungkan sengsara Yesus jam 3 itu. Jadi kalau saya bel dia jam 3 sampai jam setengah 5 belum ini tapi belum kelar. Tadi saya juga ngebel belum kelar sampai jam setengah 5 belum kelar. Jadi saya bilang kenapa? Karena amat. Ya gitu dulu dia marotanya seperti itu. Jadi puji Tuhan lah, Novi itu udah mengikuti semua kerahiman ini dengan hatinya yang tulus dan memakai nama Yesus ya Bu. Jadi mereka kembangkan dengan sukacita Bu. Jadi nggak ada istilahnya itu nggak ada keluhan atau beban nggak Bu. Pokoknya jam 3. Yang saya lihat Aan ya pelayanannya luar biasa itu, selain pertumbuhan Aan dari mulai masuk di Lumen tahun 99 sampai sekarang secara iman, tingkah laku semua jauh ada perubahan. Nah, yang cuma saya surprise atau heran, Aan itu salah satu pelayanannya adalah kalau ada orang yang meninggal. Jauh-jauh pun selalu datang ke rumah duka, melayat, mengiringi, memimpin misa, mimpin nyanyi. Masa COVID juga Aan tetap pergi ke rumah duka. Apa yang jadi dorongan Aan ini, pelayanan ini Aan? Nah, sebetulnya bagi saya itu Bu, begini. Kalau orang duka itu dia ada ada seperti semacam ada yang dilepas ya Bu ya. Orang tercintanya dilepas pergi ke rumah Tuhan, dia perlu penghiburan. Jadi mau nggak mau saya mesti dia kasih penghiburan sebesar apapun yang saya miliki, biarpun saya penyanyi ini tanpa ada bisa. Saya bukan penyanyi Bu ya. Kalau saya melindungi dalam pelayanan itu saya pakai teks selalu. Pasti lihat saya teks. Karena saya nggak hafal lagu. Jadi dengan teks, dengan hati, lagunya yang saya miliki itu
itu ya kita juga mereka Bu. Mendengarkannya kok bagus gitu ya. Karena dengan hati yang benar-benar tuh saya andalkan dari Tuhan berikan, saya andalkan lagi buat saya pakai, keluarkan untuk menghibur yang lagi duka itu Bu. Itu aja sih Bu. Jadi beban berat tuh hilang Bu. Dia pun bawa speaker seperti apa, saya teng-teng sound sini. Jadi semua ringan semua Bu. Gitu. Jadi sukacita lah. Karena saya pernah ingat ya waktu itu kalau nggak salah ada orang tua dari salah satu teman kita ya meninggal di apa ya, di rumah dukanya di Tangerang atau di mana lah ya di apa di luar Tangerang lagi. Kalau nggak salah itu lagi banjir atau lagi hujan besar atau apa, kita surprise sampai Aan bisa sampai ke sana gitu An. Iya, karena kan saya punya mobil jeep. Lagi mobil jeep, jadi saya nggak takut Bu. Saya pakai gunakan untuk sampai ke tempat itu pasti sampai lolos. Saya punya jeep off-road itu dia tinggi. Ya, waktu banjir di Green Garden juga saya banyak menolong. Yang mereka mampu, saya tolong untuk menumpang mobil saya gitu. Jadi kalau saya nggak punya mobil itu nggak bisa jalan kali Bu. Iya, jadi pelayanan Aan itu luar biasa, nggak lihat teman dekat atau teman atau hanya sekedar tahu ada yang meninggal. Aan pasti tanpa diminta selalu menyiapkan diri ya untuk mimpin pujian, untuk jadi MC waktu perayaan Ekaristi, dan itu dilakukan dengan konsisten terus-menerus, bukan angin-anginan ya, itu yang luar biasa pelayanannya Aan. Iya, pada saat normal itu banyak sekali Bu. Benar. Sampai sekarang dari pandemi aja saya mundur dikit karena emang nggak dibolehkan untuk open ya Bu ya misalnya. Iya. Gitu. Jadi emang ada. Tapi dari situ ada sesuatu sukacita ya, ada apa? Ada kegembiraan ya, bisa menghibur orang yang berduka. Iya. Terus Aan juga merasa lega ya Aan ya. Biasa kayaknya Bu ada apa nah sukacita itu nggak bisa dilupakan gitu Bu ya, karena apa, kita bisa menghibur orang yang lagi duka sampai mereka senang dan dia terima kasih. Bukan ucapannya sebetulnya, dia senang aja kita bangga sekali gitu Bu. Dan membuat mereka lebih sempurna, kesedihannya gitu hilang semua. Itu aja sih Bu. Nah, kalau dalam kehidupan Aan sehari-hari gimana Aan? Saya dengar VV udah bisa doa, bisa macam-macam nih. Ini gimana ngedidiknya? Umur berapa ya Aan? Sekarang VV baru 10 Bu. 10. Dari umur berapa ya? Umur 2, umur 3 udah bisa doa atau gimana tuh Aan cerita? Itu yang ngajarin Novi semua. Anak-anak semua saya ajarin Novi, yang ngajarin semua. Mulai dari dia bisa baca, udah diajarkan doa. Bapa Kami dan Salam Maria. Nah, jadi umurnya 2-3 tahun Ibu ya, seperti itu. Dan yang puji Tuhan itu saya anggap Pepe kalau nanti jadi suster mau nggak? Dia belum jawab sih. Cuman di sekolah Sang Timur itu mereka 2 kali dapat piala dari bulan kitab suci. Dipanggil juara ya, juara. Juara pialanya ada 2. Nah, di Sang Timur FC ya Bu ya. Nah, jadi dia waktu itu buat renungan sama lagi buat semacam karya tulis Bu ya tentang arti Tuhan Yesus apa. Nah, sekarang ini dia agak kurang nih, kendor dikit nih. Cuman agamanya sih paling bagus semua. Sama Sharon bagus semua. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong saya ingat Aan waktu itu ikut KPKS Aan. Baru hari pertama ikut KPKS terus motornya hilang. Itu gimana ceritanya tuh Aan? Itu semester 2 Bu. Semester 2. Iya. Motor baru ya? Motor baru hilang. Nah, waktu hilang itu merasa ikut kursus kan mau cari Tuhan, tapi kok malah motornya hilang, itu gimana ceritanya An? Itu saya kira orang-orang juga bingung Bu. Saya nggak ada ngomel, nggak ada keluar jagoannya seperti yang Ibu dengan Desiasen ribut, nggak ada, anggap ya sudah hilang lah, itu hak mereka lebih pintar daripada saya gitu. Saya urus, sampai pas Papermac juga, pas Papermac bilang sama saya, motor kamu hilang? Iya. Gimana? Di parkiran Pak. Terus gimana? Ya sudah aja Pak. Terus mau hilang mau diapain? Sudahlah. Cuma waktu saya perkarakan ke pengadilan, dia bingung mau apa anak kamu tuntut sama dia. Dia bilang saya mau keadilan saya tuh ada, hak punya saya ada hilang. Barang saya hilang, saya mau tuntut dia siapa yang menang gitu, saya mau tahu. Hanya mau tahu. Nyata menang juga Bu, dimenangkan dari Mahkamah Agung malah Bu. Selama 10 tahun ya Bu ya. Iya. Nah, itu buat teman-teman dengar semua, itu luar biasanya Aan ya. Aan itu setiap
ada kursus KPKS pasti hadir. Nggak pernah bolos ya An ya. Ya, tidur seminggu. Tapi tapi saking capeknya karena mungkin capek kerja di bengkel, jadi setiap ikut kursus duduknya paling depan, tapi selalu merem, selalu tidur ya An ya. Ya, Tapi kalau ditanya atau kalau lagi ujian pasti bisa jawab ya An ya. Jawab Bu. Mas Stefan paling senang sama saya. Dia bilang nggak pernah bolos, rajin. Cuman sian ya, Ani tidur. Tidur karena kecapean dia. Dia tahu saya kerja di bengkel juga kenal dekat sama Pak Stefan. Jadi saya sering ke rumahnya juga perbaiki mobilnya waktu itu. Dia tahu itu. Jadi saling mengerti begitu Bu. Jadi nggak pernah domelin saya. Itu paling depan Bu, berhadapan dengan Pak Stefan paling depan saya. Ya, dan ulangannya selalu bagus kan An? Nggak gagal ya An ya? Kalau nggak bagus bilang, mau tambah nggak? Ujiannya mau diulang nggak? Saya bilang ulang aja, Pak, terserah Bapak hasilnya. Yang penting saya nggak kejar angka, yang penting lulus gitu. Dia ketawa dia. Yang penting 7 Pak, Bu. Dapatnya 7, udah lulus ya udah. Saya nggak mau kejar angka paling baik. Ya itu Pak Stefan lihat perjuangannya Aan, kesetiaannya Aan, udah motor barunya hilang juga tetap kursus dilanjutkan gitu ya An ya. Iya. Itu mungkin bisa dianggap juga sebagai sesuatu yang kita mau berbuat baik dari Aan yang zaman lama, yang suka berantem, yang nggak mau kalah sama orang, sama Tuhan diproses dan setahap demi setahap Aan lulus ya Aan ya dari permasalahan. Ya puji Tuhan Bu. Ya puji Tuhan. Memang sifat masih ada lah, cuman sangat berkurang. Jadi rasa malu ada Bu. Apalagi kalau dulu nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu Bu. Ada sombong Bu ya, kekuatan ada, sombong. Sekarang ada rasa malu Bu. Betul. Tapi dulu Aan pemain band kan ya Aan ya? Enggak. Jadi pemilik alat musik, cuman yang main adik sama sekarang anak-anak saya semua, Alfon sama Alvin. Iya, hebat-hebat ya. Alfon kan keyboard ya. Keyboard di gereja, puji Tuhan. Aan saksofon ya? Siapa? Alvin saksofon, iya. Kalau Alfon keyboard sama saksofon. Kalau teman-teman Devosan lihat Aan 20 tahun, 25 tahun yang lalu barangkali nggak kenal ya Aan ya. Rambutnya gondrong. Ibu. Raja jalanan. Dibalap nggak mau kalah, balap lagi. Ya. Kalau perlu ribut di lapangan, ribut di jalan, sampai akhirnya pukul polisi ya. Di tangan polisi. Sering Bu itu, sering kali. Nah, mungkin Aan bisa cerita juga itu Aan. Waktu kita kan di Lumen pernah juga ya melakukan aksi sosial ke Gunung Merapi ya Aan ya. Iya, Gunung Merapi. Itu gimana tuh ceritanya An? Kok bisa ada semangat? Sebelum kenal Lumen kan Aan pernah ke Gunung Merapi ya, kenal sama si Mbah apa itu? Mbak Marijan itu siapa ya? Emang saya pendaki. Tapi waktu ada Gunung Merapi meletus, kita Lumen pergi lagi ke sana ya An ya. Coba An bisa ceritakan. Karena di Lumen kan sering menjalankan bakti sosial ya Bu ya. Pak Har bilang sama saya ngobrol di Lumen pada pertemuan Lumen itu ngobrol. Ada uang nih kita untuk nyumbang ke Merapi. Bagaimana caranya supaya orang yang nyumbang ini puas? Saya bilang langsung ke tempatnya aja saya bilang gitu Bu. Kita tuju sono, langsung ke tempatnya kita bawa mobil, kita beri mereka langsung uang yang kita bawa ini dari sumbangan itu. Bisa saya bilang. Kemana? Langsung ke apa istilahnya itu ke Merapinya. Lagi apa namanya itu yang istilahnya itu poskonya lagi bencananya langsung saya bilang bencananya langsung bencana saya bilang nanti saya akan bimbing semua saya bilang di sana. Pak Har juga bingung nyata yuk jalan berempat Bu saya mau Pak Har ternyata puji Tuhan ya melalui doa-doa selalu dari dalam perjalanan ini Tuhan menuntun saya sampai bencana-bencananya itu dituju langsung ke tempat yang kita akan berikan itu langsung seperti itu. Akhirnya sampai ke ke tempat bencananya ya An ya, bisa sampai ke Merapinya ya. Iya, itu tahun 2006 kayaknya Bu. 2006 yang terakhir. Bang Marijan meninggal itu setelah itu meninggal. Nah, harapan Aan ya sebagai Devosan
kesananya gimana An sebagai devosan? Sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi nggak bisa terlalu banyak aktivitas. Tapi harapan Aan kesananya nih devosan kerahiman bagaimana? Atau devosi kerahiman ini apa yang jadi harapan Aan ke depannya gitu? Harapan saya gini Bu, tetap kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu pasti mendengar dengan doa-doa kita semua. Karena Tuhan itu nggak diam, Tuhan itu baik. Semua manusia yang berdosa pun, yang baik pun, semua sudah diberi kuasa untuk mengandalkan Tuhan. Tinggal kita masing-masing, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mau lepas Tuhan dalam pandemi ini. Makanya kita harus kuat, di mana kita buat fondasi yang Tuhan mau itu buat fondasi di batu karang yang benar-benar bisa ditaruhkan semen atau wadah yang kuat. Seperti itu, karena Tuhan itu baik, saya tahu. Jadi ya selama saya menjadi deposan Terimilahi, saya terus terang menopi, saya bilang Tuhan itu baik. Masalah saya bukan dari kehidupan yang lain aja. Tiap perjalanan hidup saya dalam masalah perbengkelan juga ada trouble, ya Bu ya. Dengan kehidupan yang lain-lain ada trouble juga. Cuman saya mengandalkan Tuhan. Ternyata semua yang diharapkan saya itu ternyata beda sekali Bu. Tuhan jawab tuh dengan tuntas semua. Jadi saya yakin selama ini perjalanan hidup saya itu memang saya nggak pernah bilang ke teman-teman saya begini enggak. Cuman saya jalankan dengan Novi, dengan anak-anak, kita doa semua. Doa, kita andalkan Tuhan, Tuhan mau apa. Cuman kita doa nggak langsung dijawab Bu, biasanya Bu. Ya. Sebulan 2 bulan, nanti jawabannya Bu, apa yang kita perhitungkan Bu, lain Bu. Ternyata Tuhan tuntaskan semua. Tuhan kasih bersih, tidak ada sedikit pun yang kata kita bilang sekian enggak. Ternyata tuntas semua habis. Tuhan kasih benar-benar, saya bilang kok bisa begini ya, saya bilang. Karena Tuhan baik, saya bilang. Itu Bu. Jadi apa yang diperkirakan Aan malah yang terjadi di luar itu ya. Di luar, sempurna sekali Bu, sempurna sekali. Jangkauan kita tuh nggak bisa Bu, manusia nggak bisa seperti apa yang kita harapkan. Ternyata Tuhan kasih yang sempurna sekali. Terus terang Bu. Baik, jadi terus terang saat ini juga saya dalam perjalanan Bu ya, kalau saya pergi bekerja untuk storing, saya bisa doa koronka itu bisa 4 kali sampai 6 kali Bu. Karena setiap saat saya berdoa, kenapa? Untuk menghindari macet sedikit stres itu bisa doa itu hilang semua Bu. Saya rosario, saya koronka atau Bapak kami atau Selama Maria, saya doa terus. Jadi saya dalam jalanan sampai tiba di tempat dengan aman dan sukacita gitu Bu. Ya, nggak stres karena macet, karena ulah-ulah orang di jalanan orang gitu ya. Semua tuntas Bu, karena kita mau mengandalkan orang lain tuh supaya sahabat kita di jalan itu Bu. Seperti itu Bu. Sekarang ini ya. Sedangkan teman-teman Lumen juga udah pada istilahnya udah pada gatal nih An, mau pergi siarek atau pergi jalan-jalan ini. Udah banyak rencana mau ke sana, mau ke sini. Katanya ada kereta api bagus dari Jakarta ke Surabaya ya An ya. Iya betul. Ada bis bagus. Betul Bu. Iya. Ya, itu semua menjadi harapan teman-teman Lumen nunggu nih. COVID-nya lewat, nah, Aan udah mulai bikin lagi acara. Kita bisa jalan bareng, bisa ketawa-ketawa bareng ya. Iya Bu, betul. Nah, mungkin terakhir Aan bisa cerita yang perjalanan ke sanaan, yang waktu itu sewa 1 gerbong kereta api Aan. Apa aja yang dilakukan dan waktu itu pergi kemana tuh? Itu ke Kediri ya Bu ya. Ke Kediri kita berangkat sama kereta api eksekutif, naik Gambir, turunnya di Kediri, Posarang itu ya. Iya. Jadi, emang nggak gampang Bu. Orang bilang pesan kereta api gampang, betul. Cuma kalau rombongan itu nggak prosedur nggak gampang. Kita harus pakai surat resmi semua ya Bu ya. Pada saat itu bulan pandemi sih ya, cuman nggak ada kesehatan enggak, cuman semua dengan surat resmi itu dari identitas sendiri Bu. Saya masuk ke Daob 1 ya di Cikini itu Bu, pusatnya, kantornya. Nah, saya ketik semua permintaan, saya ketik semua permohonan kita, rombongan ini, arah kemana, gini semua. Diterima baru kita lanjutkan dengan pembelian tiket. Bisa sewa 1 gerbong kereta api ya An ya. Betul, berapa kali kita dalam gerbongnya itu bisa nyanyi-nyanyi, bisa main keyboard, bisa saweran. Iya betul Bu, nyari semacam kayak hiburan ya Bu ya dalam gerbong itu. Iya. Gitu.
sukacita ya, luar biasa ya, An ya. Yang Bisa terkesan juga, yang ke Bromo juga saya terkesan juga. ke Bromo ya, An ya. Ya, kita rame-rame ke Bromo ya. Iya, iya. Betul. Ya memang setiap perjalanan itu kalau kita bisa perginya bareng dalam komunitas, sudah dalam seperti bersaudara dan semuanya berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan selalu kasih sukacita ya, kebersamaan. Betul, Bu. Ya. Nah, gimana Aan sekarang dengan kegiatan-kegiatan Aan di paroki, Novi atau anak-anak bagaimana, support atau sedikit ngomel karena kegiatannya banyak banget? Iya, nggak ada Bu, nggak ada istilah tuh ngomel atau marah enggak. Karena tugas saya itu tugas pelayanan yang Tuhan berikan, dan Tuhan juga pada keluarga saya memberikan juga baliknya. Jadi untuk saya sehat semua, ya Bu, ya, dilindungi semua. Setiap angkatan saya ini berkeluarga semua dilindungi semua. Ya, karena pandemi ini saya terus terang mengandalkan Tuhan, Bu. Karena saya berhubungan dengan orang-orang luar yang benar imunitasnya saya nggak tahu dia penyakit atau tidak. Cuman saya andalkan Tuhan karena Tuhan tolong saya, karena Tuhan lebih tahu semua ini. Jadi Tuhan, jadi berbahaya sekali buat saya. Namun saya nggak khawatir gitu, karena Tuhan tahu sayang saya gitu kepada saya. Seperti itu. Ya, An. Ada sedikit yang sukacita Bu, dikit Bu. Sukacita ya. Tahun 2007 saya mengenal Biara SJ jadi Sonta. Nah di situ saat itu saya jatuh iman saya. Ya jatuh sebenarnya dari Biara Romo itu pimpinannya bilang saya titipkan 4 pater untuk menjadi Romo, kamu yang didik selama probasi 2 bulan. Saya bingung Bu, saya bingung. Iya. Lagi hancur. Saya lagi hancur iman saya. Sekarang didatangkan calon pater probasi, kerendahan hati, saya yang didik 2 bulan. Untuk apa? Ini Tuhan mau apa? Saya bilang. Cuman waktu dia jadi setelah ditabiskan jadi Romo, saya nangis. Saya hadirkan di kota Jogja. Ya, saya nangis Bu. Saya nangis sama Charles, saya nangis. Ya, Tuhan, ternyata sukacita saya itu sukacita sekarang saat ini mereka sudah jadi Romo, sudah ditabiskan di SJ, sampai sekarang pun saya masih ada hubungannya, saya sukacita. Jadi itulah sukacita sampai sekarang tuh nggak ada bisa dihilang Bu. Sukacita saya nggak bisa dihilang karena mereka sudah jadi Romo semua ya, Romo semua di SJ, dan pindah-pindah banyak tugas di tempat-tempat lain tugas semua. Sukacita saya sekarang. Jadi ya itu dalam kehidupan ya An ya. Kehidupan saya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya ya tujuan yang kadang mungkin kita nggak ngerti ya. Tapi bagusnya walaupun Aan lagi jatuh terpuruk malah ya Aan ya. Terpuruk Bu. Dikasih tugas untuk menerima 2 calon Romo ya, untuk bekerja di bengkel. 4 Bu, 4 Romo. Cuman yang 2 bisa, yang 2 sama saya. Oh. Mereka udah jadi Romo semua sekarang, SD semua. Tapi kalau dengar cerita Aan juga saya surprise sekali. Aan nggak kenal sama orang-orang di Giri Sonta, datang naik motor malam-malam mau masuk ke situ gitu ya. Nah, dicurigakan ya Bu. Cuman di situ kemenangan saya waktu saya lulus KPKS, saya ditugaskan di KJ setahun untuk membimbing kitab suci. Nah di situ saya ngajak, saya ditunjuk tim juri Bu untuk pewartaan, jadi gambar apa, gambar itu apa, lomba gambar. Nah saya ngambil calon pater SJ dari KJ itu 1. Nah 1 itu namanya Danang. Sekarang mereka jadi Romo juga. Ketemu saya di Giri Sontak, karena saya nginep di situ. Saya bermalam di Giri Sontak, saya ketemu. Kamu kenal Danang? Kenal. Karena ada di kamar kamu sebelahnya. Jadi ketemu Pak, kaget juga. Dia, Bapak ada di sini ngapain? Saya lagi main. Kamu ngapain? Di kunjungan. Jadi dia udah jadi paroki sono Bu, udah Romo. Nah di situ kenal. Jadi semua jadi yang tadi saya dicurigain sebagai preman atau apa, dia khawatir saya diajak mau menginap gitu Bu. Ternyata paginya sukacita semua. Sama Romo Gianto ketemu, sama Romo Gianto sama ketemu semua. Semua ketemu. Sekarang uskup ya, An ya? Bukan, Gianto enggak Bu. Bukan. Romo. Ya. Yang pernah kita buka apa Bu, seminar di Andreas tuh Gianto yang kita ajar itu, seminggunya ketemu saya di Giri Sontak gitu. Jadi kaget juga dia. Nah disitulah SJ jadi benar-benar
saya ini sebagai aktivis KAJ dan di Lumayan Krisis saya bawa kartu nama semua. Satu anggota saya bawa. KTP saya bawa. Takut saya Iya, dicurigain Bu sebabnya Bu. Ternyata Romo itu baik semua. Sampai sekarang Bu masih ada hubungan sampai sekarang. Yes, yes. Ya, begitulah ya. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita ikut arus aja ya An ya. Ikutin arus. Terserah Tuhan. Iya. Mau aturnya kemana, mau suruh apa, kita jalanin aja, taat aja, karena semuanya pasti baik ya. Betul Bu. Karena Tuhan punya rencana yang baik ya. Rencana lain, betul. Iya Bu. Seperti itu. Saya juga terima kasih sama Lumayan Kristi yang saya mau terima, saya Ibu juga kaget terus pertama saya datang Ibu ya. Jadi disinilah saya hanya ngikut tuh, bukan ngelihat dari semua orang yang di sekelilingnya. Saya lihat Tuhannya Bu, yang saya lihat Tuhannya itu, saya bertanggung jawab dari Tuhannya itu mau kemana dan saya ikuti Tuhannya. Makanya orang bilang apa yang ditinggalkan sih lu masih sampai di sini? Saya hanya lihat Tuhan. Saya hargai Tuhan Yesus itu adalah pendamping saya dan iman saya tumbuh karena Tuhan itu. Ya, nah itulah mungkin salah satu hal kenapa Aan bisa bertahan terus di Lumayan Kristi, karena yang dilihat bukan hanya anggota komunitasnya ya Aan ya, tapi yang dilihat itu adalah Tuhannya ya. Di mana Tuhan memang mengizinkan kita bergabung dengan berbagai macam teman, saudara, dengan background, dengan umur, dengan pemikiran yang berbeda-beda. Ya. Tapi yang pasti kita mengalami pertumbuhan ya Aan ya. Iya. Sangat sukacita dan pusat banget Bu. Sangat sukacita ya An ya. Banget, ya. Saya juga senang sih punya saudara Aan, saudara adik lah ya kali ya, karena lebih muda. Yang kadang-kadang juga ngajak ribut An. Iya. Sama aja sama Pak Har udah, sama Ibu sering. Cuman kalau saya ribut kita pada kabur semua Bu yang lain Bu. Kita tinggalin. Cuman nyata kita dewasa semua Bu ya. Kita saling memaafkan karena itu keributannya hanya sesaat. Masing-masing punya prinsip ya Bu ya. Sebenarnya hanya kita mau mengalah dan mau merendahkan hati pasti ada kedamaian semua. Iya betul. Ya itu tempat belajar ya An ya, tempat belajar menerima orang lain apa adanya, menerima pendapat orang, menerima jalan pikiran orang lain gitu ya. Betul Bu. Ya betul An. Iya. Ada apa lagi An yang mau diceritain An? Saya kira belum sih, cuman sekarang ini saya lagi monitor di Lumayan itu majalah ribut mau ziarah. Cuman saya juga punya rencana lagi mau survei sini, sudah mulai atau bulan-bulan depan. Nah, ke Sekicau Bu. Sekicau itu lagi butuh biaya. Sekicau, Lampung. Nah, Lampung itu mau butuh biaya karena selama pandemi ini mereka sepi ya Bu. Cuman bukan Sekicau aja sih Bu. Di di Jawa Tengah juga banyak. Kita kan pernah ke Sekicau An. Iya, sekarang kita melalui tol Bu. Kita mau timpang tol dulu Bu. Mau jalan tol jadi lebih cepat kayaknya. Lebih cepat. Ke Jawa juga enak An. Ke Jawa. Betul. Sekarang semua tol. Iya betul Bu. Ya. Nah, jadi ya bolehlah. Aan berandai-andai bikin acara, bikin rencana. Nanti kalau sudah agak bebas, sudah diizinkan kita boleh bepergian ya, kita boleh rame-rame ini ya rekoleksi atau retret ya An ya. Iya betul. Ciarek. Iya, cuman nggak usah banyak, minimal ya 25 orang itu ya. Ya. Dengan standar 3M atau 5M itu. Prokesnya benar ditetapkan gitu. Seperti itu. Oke An, terima kasih sudah ngobrol. Ya Bu. Kita sudah bercerita, minimal sudah mengobati udah lama nggak ketemu ya An, kita ketemunya di video di YouTube di acara ini. Salam ya An buat Novi, buat Fei, buat Karen ya, buat Alfon, Alvin juga. Terima kasih ya An. Salam kerahiman. Salam kerahiman Bu, selamat malam semua buat teman-teman di Lumayan Kristi maupun KKI PAJ. Malam Bu. Nah itulah teman-teman, kita ngobrol dengan Aan, di mana kita semua tahu ya, Tuhan mampu merubah setiap orang. Aan yang tadinya raja jalanan, tapi bisa berubah, bisa jadi sabar. Dan kalau misalnya tadi dengar sharing ya, jatuh bangunnya juga banyak. Dan yang luar biasa tadi Aan cerita ya, pada saat dia sangat terpuruk, dia malah dikasih tugas sama Tuhan untuk
menerima ya 2 calon pastor untuk bekerja di bengkelnya dengan segala macam pertanyaan, nggak tahu kenapa, tapi yang penting dia ada kesetiaan, dia jalanin. Dan tadi juga bisa dengar dari Aan bahwa mereka berdoa bersama dalam keluarganya ya, ada masalah demi masalah, tapi semua Tuhan bereskan dengan sesuatu yang di luar dugaan. Itulah upahnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita ikut Tuhan. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Kita banyak berdoa juga buat Aan dan keluarganya, dan buat teman-teman para devosan kerahiman juga. Kita ketemu lagi di acara berikut dengan devosan lainnya. Terima kasih. Salam kerahiman.